Shalom, Shalom adik-adik. adik semua. Iya, senang sekali Lause bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Apa kabar Lause Aina? Baik, Lause. Iya, puji Tuhan. Lause harap anak-anak di rumah juga dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Iya. Nah, adik-adik sebelum mulai ibadah, Lause mau ingati adik-adik lagi ya, bagaimana sikap beribadah online yang baik. Ayo Lause, gimana Lause? Iya, masih ingat gak? Yang pertama, waktu kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bersemangat Lause. Iya. Nah, yang kedua, waktu mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Caranya duduk tenang dan memperhatikan Lause yang sedang bercerita. Dan yang ketiga, kita mengikuti ibadah sekolah minggu kita dari awal pujian sampai akhirnya. Dan jangan setengah-setengah. Iya Lause. Nah, yang terakhir Lause, waktu berdoa. Ingat ya, berdoa itu kita ngomong sama Tuhan, harus punya sikap yang baik. Walaupun orang lain tidak melihat, tapi ingat ada Tuhan Yesus yang sedang melihat kita. Iya, sekarang anak-anak semua sudah siap? Ya, kalau sudah siap sekarang langsung undang semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu bahasa Mandarin. Iya, kita mulai ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kita suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Jujur sesiau, jujur sesiau, jujur sesiau, sewaman atong ta jia jing, jin ai tian fu tong bao xiang xing, 快乐团心的新生命。学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴。我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。 Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, sekarang saatnya kita mau berdoa. Langsung ajak semuanya ambil sikap berdoa ya. Ingat, berdoa itu harus punya sikap yang sopan dan baik. Kita masuk dalam doa ya. Bapa di surga, Bapa kami bersyukur pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap kami anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan saat memuji Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh dengan suara yang Tuhan berikan buat kami. Dengan hati kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Lause, Tuhan itu baik ya sama kita ya. Iya, di setiap hari, setiap bulan, bahkan sudah melewati tahun 2020. Berkat Tuhan sangat banyak buat kita di dalam hidup kita. Lause merasakan Lause? Iya dong. Iya. Nah, Tuhan kita itu sangat baik ya. Karena itu Lause mau ajak adik-adik semua untuk puji Tuhan dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggi
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Iya, kita telah memuji Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan sebuah lagu, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Biarlah ini menjadi doa kita, boleh menjadi kerinduan kita. Tuhan boleh memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Satu kali lagi kita nyanyikan lebih sungguh. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Ya, sekarang adik-adik duduk yang rapi, siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, ya beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu kita. Rasa senang sekali anak-anak masih tetap setia di dalam ibadah online ini. Tetap semangat ya. Oke, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Nabi Elisa dan seorang ibu janda. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita masuk dalam doa dulu ya. Ayo kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Ya Bapa yang di surga, terima kasih pada hari ini kami boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar firman yang disampaikan kepada kami
boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Bapa, dan biarlah kami akan membawakan firman-Mu penuh dengan sukacita, dan Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan firman ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk firman Tuhan, Lose mau tanya dulu. Kalian tahu tentang minyak zaitun? Ya, minyak zaitun. Minyak ini tidak ada di Indonesia, tapi adanya di Timur Tengah sana. Ya, minyak zaitun itu tumbuh di mana-mana di kota Palestina. Ya, minyak zaitun ini dihasilkan dari buah zaitun. Ya, diolah sedemikian rupa. Nah, apa kegunaan dari minyak zaitun ini? Ya, banyak ya anak-anak ya. Minyak ini bisa untuk memasak ya, untuk ibu-ibu di dapur. Terus untuk lampu penerangan kalau malam hari. Terus minyak zaitun ini juga bisa digunakan sebagai untuk luka gores. Ya, kalau terluka ya dioleskan bisa sembuh, dan juga untuk menghaluskan kulit seperti lotion ya yang biasa digunakan oleh ibu-ibu. Nah, dan kelebihan satu yang dimiliki oleh minyak zaitun ini, yaitu dia bisa digunakan sebagai alat tukar. Ya, memang minyak zaitun ini pada zaman dahulu begitu berharga ya, bisa dinilai dengan uang. Nah, minggu ini kita cerita tentang Nabi Elisa dan ibu janda yang mempunyai 2 orang anak. Lose mau tanya, seorang ibu janda itu artinya apa? Artinya ibu ini telah kehilangan suaminya, ya. Suami ibu ini telah meninggal dunia, dan suaminya ini adalah salah seorang pengikut dari Nabi Elisa. Nah, suaminya ini meninggal, tapi suaminya ini meninggalkan hutang, ya anak-anak ya. Hutang. Jadi kalau hutang itu gimana anak-anak? Harus dibayar kan? Nah, ibu ini merasa kesulitan sepeninggalan suaminya. Bagaimana dia menghidupi anak-anaknya dan bagaimana dia akan membayar hutang-hutangnya ini. Nah, pada saat itu hukum di mana memperbolehkan seseorang untuk membayar hutangnya dengan mempekerjakan orang menjadi pekerja yang disewa atau sebagai budak. Nah, ibu ini punya 2 laki-laki. Tentu anak ini akan diambil untuk dijadikan pekerja atau budak untuk membayar hutang-hutang ibu ini ya. Nah, menurut kalian apakah ibu ini tega ya melihat anaknya dijadikan budak? Ya, ibu ini sangat gelisah. Ibu ini khawatir tentang anak-anaknya. Terus ibu ini ingat kepada Nabi Elisa, ya. Akhirnya dia menghadap ke Nabi Elisa. Dia mengadukan apa yang menjadi kekhawatirannya selama ini. Dia menghadap Nabi Elisa. Terus Nabi Elisa berkata, "Apa yang bisa kuperbuat kepadamu, Ibu? Ya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang engkau punyai di rumah." Terus ibu ini bilang, "Hambamu ini tidak punya apa-apa, ya, tidak punya apa-apa di rumah kecuali buli-buli berisi minyak cuman sedikit," kata ibu ini. Ya, terus Nabi Elisa berkata kepada ibu ini, ya, "Pergilah, ya, carilah bejana-bejana kosong, carilah bejana-bejana ke tetanggamu, ya, tapi jangan sedikit." Nah, di sini Nabi Elisa memberikan saran seperti itu. Terus setelah terkumpul bejana-bejana kosong, ya, masuklah engkau beserta anakmu ke dalam rumah, kunci pintu. Terus tuangkanlah buli-buli ya ke dalam bejana-bejana kosong tersebut, ya. Nah, di sini Lose mau tanya, apakah ibu janda ini menuruti apa yang Nabi Elisa katakan? Ya, ya, pasti ibu ini melaksanakan apa yang Nabi Elisa katakan. Terus ibu ini keluar, dia beserta anaknya mencari bejana-bejana kosong. Nah, Lose mau tanya dulu,
bejana-bejana itu artinya apa? Ya, bejana itu seperti tabung ya, pada zaman itu seperti kendi yang terbuat dari tanah liat ya, untuk menampung air atau minyak. Nah, anak-anak setelah ibu ini berserta anaknya keluar, dia mencari bejana-bejana kosong ya, dikumpulkannya, terus dia kumpul masuk ke dalam rumah, terus dia kunci pintunya, terus ibu ini mulai menuangkan buli-buli yang dia punya, dituangkan ke bejana yang dia kumpulkan tersebut. Ya, dituangkanlah satu persatu. Ya, satu penuh, ya diangkat, satu lagi, ya dituangkan sekali lagi. Nah, penuh, ya diisi lagi dengan bejana yang kosong, sampai bejana yang dia kumpulkan itu semuanya penuh dengan minyak zaitun. Ya anak-anak, nah kita bisa lihat di sini. Ini apa? Ini adalah mukjizat, ya mukjizat dari Allah. Ya, Allah membuat minyak itu terus mengalir sehingga memenuhi bejana-bejana yang kosong. Nah, bagaimana perasaan ibu ini anak-anak ya? Pasti ibu ini senang sekali karena buli-buli tersebut penuh sehingga dia bisa membayar hutang apa yang menjadi kewajiban dia. Terus setelah kejadian ini ya, ibu ini langsung pergi ke Nabi Elisa. Dia mengatakan kepada Nabi Elisa, telah terjadi mukjizat, bejana-bejana kosong itu telah terisi dengan minyak. Ya, terus Nabi Elisa berkata kepada ibu ini, katanya, jualah, ya, bayarlah hutangmu, terus hiduplah dari lebihnya minyak ini. Ya, Nabi Elisa berkata demikian. Terus ibu ini terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menolong dia. Allah telah memenuhi kebutuhan yang terdalam akan kesulitan yang ibu ini derita. Ya, di sini anak-anak kita bisa melihat ya bahwa bagaimanapun situasinya, ibu ini selalu berharap kepada Allah. Nah, dari pelajaran ini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa bagaimanapun keadaannya, kita harus mempercayai Allah dalam keadaan berkekurangan ya. Dalam keadaan berkekurangan kita harus selalu bersandar pada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan ya, karena Allah peduli kepada kita umatnya ya anak-anak ya. Nah, di sini ada firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Lo sebacakan ya anak-anak ya. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, di sini anak-anak ya, firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita jangan khawatir dalam keadaan apapun, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di sini kita diajarkan kita berdoa kepada Tuhan Yesus ya anak-anak ya. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita bagaimanapun kita berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita mempunyai rasa aman, ya, kita mempunyai rasa damai. Nah, dalam keadaan pandemi seperti ini, ya, semua serba pasti ada merasa kekurangan, ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menjalaninya dalam keadaan kekurangan ini? Ya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, anak-anak ya. Nah, Lose berharap kalian juga tetap setia di dalam ibadah online ini ya. Jangan menyerah, terus semangat ya anak-anak ya. Kita terus mendengarkan firman Tuhan, kita belajar dari lose-lose kalian, dan jangan lupa kalian tetap berdoa kepada Yesus Kristus. Andalkanlah Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian sehari-hari ya anak-anak ya. Nah, untuk mengakhiri ibadah ini, kita masuk dalam doa dulu yuk. Tundukkan kepala, kita masuk dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas segala nasihat dan saran-Mu dan juga bimbingan-Mu kepada kami semuanya. Biar kami tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Kami tetap setia mendengarkan ibadah ini walaupun secara online. Dan kami berserah padamu. Biar Tuhan membantu dan menolong kami dalam keadaan pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh ya anak-anak, ada ayat hafalan ya. Ayat hafalan terdapat di Mazmur 145 ayat 18. Saya bacakan ya. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, ini ayat hafalan minggu ini ya anak-anak ya. Nah, terus jangan lupa juga kerjakan aktivitas kalian di rumah. Ya, dikerjakan terus kalian foto dan kirim melalui WA kepada lose kalian ya. Nah, sampai di sini ya anak-anak firman Tuhan. Selamat sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Lause yang sudah membawakan firman Tuhan dan anak-anak yang mendengarkan dengan setia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Kita mau mengingat sebuah nama. Ketika kita takut, ketika kita khawatir, kita ingat sebuah nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita yang teguh. Lalu semua ajak adik-adik nyanyikan sebuah lagu, ingat akan nama Yesus. Bagi yang belum tahu, boleh pelan-pelan ikutin Lalu nyanyikan pujian ini ya. Kamu yang menanggung berat, nama itu beri kekuatan bagi orang yang penat. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Satu kali lagi dengan lebih semangat. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang penat. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Iya, Hose sudah selesai nih. Iya. Tapi harus ingat akan nama Yesus. Ya, karena nama Yesus yang memberi kita Perlindungan dan yang teguh. kekuatan. Nah, adik-adik sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, lalu saja adik-adik semua bangkit berdiri lagi. Kita akan angkat lagu Bapa Terima Kasih sambil ambil sikap berdoa. Bapa terima kasih.
亲，我深深感谢你，阿明。 Mari kita semua ambil sikap berdoa, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah memuji Tuhan. Kami juga boleh diberkati dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar, Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti dan kami boleh mengingat dan bahkan melakukannya Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, kami punya Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan kami. Tuhan, kami menyerahkan hari-hari kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa memelihara dan menjaga setiap kami. Berkatilah setiap kami dan keluarga kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Lause bersyukur ya dan berterima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dengan baik dari awal sampai akhir. Ya, mungkin sungguh-sungguh waktu mendengarkan firman Tuhan, semangat waktu memuji Tuhan dan sungguh-sungguh dalam berdoa. Lause mau mengucapkan terima kasih dan kasih adik-adik semua jempol ya. Semua sudah mengikuti ibadah dengan baik. Nah, Lause sebelumnya kita mau pamit dulu sama adik-adik ya. Iya. Iya. Sampai jumpa Sampai lagi jumpa. dan Tuhan Yesus memberkati.